Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Misteri. Kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang preman pemilik ilmu rawa rontek. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Mimin. Jangan lupa like, komen untuk menambah semangat Mimin dalam membuat konten selanjutnya. Oke, kita mulai ceritanya. Si Kancil, seorang preman pemilik ilmu rawa rontek. Kancil adalah seorang pemuda kampung yang meniti karir menjadi preman di kota besar. Namanya Ujang Kancil. Nama Kancil itu adalah nama panggilan, karena memang perawakan dari seorang Ujang ini, dia tubuhnya kecil, pendek, seperti binatang kancil. Tapi walaupun tubuhnya pendek, otaknya besar, si Ujang ini sangat pintar dia. Si Kancil ini seorang pemuda yang punya moto hidup, semakin sakti, semakin punya kekuatan, punya banyak ilmu, maka ditambah banyak orang lain yang segan kepadanya, dan semakin mudah untuk mendapatkan kekuatan. Itu adalah moto hidup dari si Kancil. Karena si Kancil ini seorang pemuda yang hobinya berguru dan mengajar ilmu-ilmu kanuragan dari berbagai orang yang memiliki kesaktian. Di kampung tempat tinggalnya ada seorang jawara tua yang bernama Wak Akin. Wak Akin ini memang terkenal sebagai jawara, dan seumur hidupnya tidak pernah ada namanya kekalahan. Mau bertarung dengan siapapun, mau dengan berapa orang pun, si Wak Akin ini tidak pernah terkalahkan. Wak Akin adalah guru dari si Kancil, dan banyak pemuda-pemuda di kampung yang ikut berguru bareng sama dengan Kancil. Tapi di antara semua murid yang paling disukai sama Wak Akin adalah si Kancil. Karena selain orang yang ulet, si Kancil juga memiliki kecerdasan di luar batas. Ilmu-ilmu yang diajarkan Wak Akin diserap sedemikian rupa oleh si Kancil, seperti air yang jatuh ke spon. Nyerap ilmu dari si Wak Akin ini, si Kancil berbeda dari murid-murid yang lain. Makanya dia menjadi murid favorit Wak Akin. Hampir 3 tahun lebih Kancil berguru ilmu kanuragan kepada Wak Akin. Banyak jenis ilmu kanuragan yang diturunkan oleh Wak Akin ini, dari mulai ilmu kebal bacok, ilmu bisa lari kencang, dan ilmu lain sebagainya, diturunkan langsung oleh Wak Akin kepada semua muridnya dan disampaikan kepada si Kancil. Kancil punya salah satu teman yang merupakan sama-sama murid Wak Akin juga. Tetapi teman Kancil ini tidak menamatkan bergurunya ke Wak Akin. Masih tingkat ilmunya di bawah si Kancil. Teman Kancil ini bernama Karman. Karman sewaktu berguru di Wak Akin, dia tidak menamatkan belajarnya. Dia memilih untuk bekerja keluar kota. Dan pekerjaan si Karman ini jadi pedagang asongan, dagang rokok asongan di salah satu pasar di tempat perantauannya. Tetapi walaupun menjadi penjual asongan, si Karman ini setiap dia pulang ke kampung, dia sukanya menghambur-hamburkan uang, mentraktir teman-teman satu perguruannya. Si Karman ini terlihat banyak uang. Nah, si Kancil yang telah selesai menamatkan bergurunya kepada Wak Akin, dia tertarik untuk ikut merantau sama si Karman. Kancil yang sudah berpikir untuk mulai bekerja, mencari uang untuk membantu perekonomian orang tuanya. Dia mengutarakan niatnya itu kepada sang guru, dengan tujuan untuk meminta izin pada gurunya. Wak Akin yang memang sangat-sangat sayang kepada Kancil, bahkan sudah seperti anak kandungnya sendiri, agak berat hati sebenarnya untuk melepaskan Kancil merantau keluar kota. Karena Wak Akin ini punya rencana mendidik Kancil agar menjadi penerusnya di kampung, mendirikan padepokan perguruan. Itu adalah cita-cita Wak Akin yang belum kesampaian hingga saat ini. Dia ingin agar si Kancil yang meneruskan cita-citanya memiliki satu padepokan ilmu kanuragan. Tapi Kancil muda yang tetap bertahan, ingin merantau, mencari uang buat bantu orang tuanya. Akhirnya Wak Akin dengan berat hati merelakan, menyetujui memberikan izin kepada Kancil. Tapi
Sebelum Kancil berangkat keluar kota, Wak Akin berpesan kepada Kancil bahwa pada malam Jumat besoknya Kancil harus datang kepada Wak Akin tengah malam. Pesan Wak Akin kepada Kancil. Kenapa harus tengah malam? Kancil bertanya-tanya kepada Wak Akin. Bahwa tengah malam nanti ketika malam Jumat, Wak Akin akan menurunkan satu ilmu yang tidak orang lain ketahui. Bahkan tidak ada yang tahu, bahkan istri Wak Akin itu sendiri, kalau Wak Akin punya ilmu ini. Jawab Wak Akin kepada Kancil yang begitu penasaran. Kancil yang semakin penasaran bahwa gurunya ini akan menurunkan ilmunya yang sama sekali tidak diketahui oleh orang lain. Dia benar-benar bersemangat. Tidak sabar Kancil menunggu datangnya hari Kamis, sampai waktunya pun tiba pada malam Jumat. Kancil datang menyambangi kediamannya Wak Akin. Tepat jam 12 malam, ternyata di rumah Wak Akin beliau sedang menyiapkan ritual untuk menurunkan ilmu tersebut. Sebelum dilakukan proses penurunan ilmu, Wak Akin mengajak Kancil untuk berdiskusi. Di dalam diskusi itu, Wak Akin mengatakan kepada Kancil bahwa ilmu ini masuk di kalangan ilmu hitam. Tetapi dengan ilmu itulah Wak Akin tidak pernah terkalahkan oleh jawara dimanapun. Kancil yang memang haus akan ilmu dan haus akan kekuatan, dia tidak memperdulikan. Yang penting Kancil bisa sakti, sama seperti gurunya. Ilmu apa itu Wak Akin? Tanya Kancil kepada gurunya. Ilmu ini adalah ilmu rawa rontek. Jawab Wak Akin semakin menjelaskan kepada Kancil. Dan pemilik ilmu rawa rontek tidak bisa dibunuh, kecuali ketika jasadnya dipisahkan atau tidak menyentuh tanah. Bahkan sudah mati pun asalkan tubuhnya masih menyatu dengan bagian tubuh lainnya. Dan jika dibunuh oleh orang lain di mana masih menyentuh tanah, maka akan hidup kembali. Mendengar cerita Wak Akin, si Kancil sangat bersemangat. Dia bertekad ingin punya ilmu tersebut. Wak Akin yang melihat tekad kuat dari sorot mata muridnya, dia senang bahagia dan mengatakan kepada Kancil bahwa salah satu kehebatan ilmu ini tidak dapat dilepaskan atau kecuali jika si pemilik ilmu rawa rontek sudah tidak ingin memiliki ilmu tersebut. Maka si pemilik ilmu rawa rontek ini harus menurunkan ilmunya kepada orang lain, ucap Wak Akin kepada Kancil. Tetapi tidak boleh sembarang orang, ada ciri-ciri khusus dan ada syarat-syarat khusus agar orang yang diwarisi ilmu rawa rontek bisa memiliki ilmu tersebut. Dan muridnya Wak Akin hanya Kancil lah yang cocok dan bisa diturunkan ilmu rawa rontek yang dimiliki Wak Akin di antara murid yang lain. Usia saya sudah tidak muda lagi, sudah sangat tua, ingin hidup normal seperti orang lain. Makanya saya akan menurunkan ilmu rawa rontek ini kepada kamu, ucap Wak Akin kepada Kancil. Kesaktian yang padahal hanya memberikan kesialan pada orang lain. Buang sial sebenarnya Wak Akin ini. Karena selama dia memiliki ilmu rawa rontek, rezekinya seret karena cari uang halal, susah akibat tertutup. Wak Akin bisa bertahan hidup hasil dari menjadi pelindung perusahaan. Ya sama-sama preman juga Wak Akin ini. Akhirnya malam ini si Kancil dimandikan oleh Wak Akin, salah satu syarat penurunan ilmu rawa rontek ini. Setelah dimandikan dengan air kembang, Wak Akin pun memulai ritual penurunan ilmu rawa rontek kepada Kancil. Kancil mendapatkan salah satu ilmu yang super langka dan tidak banyak orang yang mengetahui sekaligus memiliki ilmu tersebut. Dengan senangnya, bahagia si Kancil mendapatkan ilmu rawa rontek. Setelah selesai proses penurunan ilmu rawa rontek, Wak Akin mulai mengetes si Kancil. Dia masuk ke dalam rumah dan mengambil golok panjang yang super tajam. Melihat tajamnya yang terkena cahaya bulan sampai kemerlapan golok yang dipunyai Wak Akin. Lalu Kancil tunduk kepada Wak Akin untuk menyodorkan kedua tangannya itu. Kemudian Kancil menurut dan menyodorkan kedua tangannya. Begitu dia melihat Wak Akin menghunus golok panjangnya, Kancil agak kaget. Mau diapain ini? Dalam hati Kancil. Udah tenang, konsentrasi. Percayalah, gak bakal terjadi apa-apa, kata Wak Akin kepada Kancil. Mendengar perintah gurunya, akhirnya Kancil santai sambil menyodorkan kedua tangannya. Lalu Wak Akin dengan golok tajamnya, dia tebas kedua tangan Kancil.
Lalu kedua tangan Kancil putus, tetapi Kancil tidak merasa kesakitan. Kedua potongan tangannya tergeletak di atas tanah, darah mengucur dari lukanya. Waduh, putus, ucap Kancil yang agak khawatir karena tangannya putus, tetapi tidak merasakan sakit sedikit pun. Wak Akin yang tersenyum mengambil potongan tangannya si Kancil dan disambungkan lagi, nyambung. Tapi para pemilik ajian rawa rontek, mereka bersekutu dengan para iblis, termasuk Kancil dan Wak Akin. Kedua tangan Kancil menyambung kembali. Melihat keberhasilan Kancil, Wak Akin tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu hanya salah satu contoh. Kalau perlu sekarang juga saya penggal kepala kamu, ujar Wak Akin menawarkan kepada Kancil. Aduh, jangan dulu Wak, kalau kepala, jawab Kancil sambil mengangkat tangannya. Kepala kamu dipenggal, terus disatuin lagi, nyambung, asal masih menetes ke tanah darahnya, kata Wak Akin lagi. Itu salah satu ajian rawa rontek tidak bisa dibunuh selama jasadnya masih menyentuh tanah atau masih menyatu dengan tubuhnya. Setelah selesai barulah Wak Akin memberikan izin kepada Kancil untuk merantau keluar kota, menyusul si Karman, temannya si Kancil, yang sama-sama muridnya Wak Akin juga. Setelah selesai menerima ajian rawa rontek dari gurunya, selang beberapa hari kemudian, Kancil pun berangkat pergi keluar kota, menuju alamat tempat tinggalnya si Karman. Karman tinggal di salah satu kota besar, ngontrak dia di sana. Memang dulu sewaktu Karman pulang ke kampung, udah janjian sama si Kancil, bahwa Kancil nanti akan menyusul Karman ke sana dan ikut kerja bersama si Karman. Singkat cerita, sampailah si Kancil di kota tempat perantauannya si Karman. Waktu itu hari Rabu sore. Karman yang melihat kedatangan sahabatnya si Kancil sangat-sangat bahagia, lalu mengajak si Kancil sambil menunjukkan toko-toko yang biasa tempat Karman belanja, langganannya si Karman. Di toko-toko inilah aku biasanya belanja, kamu juga harus gitu. Terus nanti untuk mulai jualan bisa sama aku dulu, setelah itu baru kamu bisa, ucap Karman menjelaskan semuanya kepada Kancil. Si Karman, lokasi jualannya itu di salah satu pasar di kota tersebut, dan keseringan mangkal di pangkalan angkot pasar tersebut. Nah, satu waktu Kancil yang sudah bisa dagang mandiri, enggak lagi mengikuti si Karman. Nah, dia tengah hari jualan sudah habis. Iseng-iseng si Kancil ingin ke pangkalan angkot tempat si Karman berjualan. Kancil datang ke pangkalan angkot dengan maksud untuk menemui sahabatnya, yaitu si Karman. Tapi alangkah kagetnya si Kancil begitu sampai di pangkalan angkot tempat mangkalnya Karman. Dia melihat Karman sahabatnya sedang dikerumuni oleh beberapa orang yang dari penampilannya Kancil menganggap bahwa merekalah preman yang memegang daerah ini. Awalnya Kancil tidak terlalu curiga. Kancil menganggap bahwa orang-orang itu lagi beli rokok yang dijual sama si Karman. Tapi begitu Kancil berjalan semakin dekat ke arah Karman, Kancil dengar jelas bahwa preman itu lagi malakin si Karman, minta uang sama minta rokok. Kancil langsung marah mendengar dan melihat sahabatnya dipalak oleh preman-preman di lokasi tersebut. Tapi yang bikin Kancil bingung, kenapa si Karman diam saja, malah ngasih apa yang diminta sama itu preman. Padahal si Karman itu bisa melawan. Setidaknya kan si Karman juga mempunyai kesaktian. Karena penasaran, Kancil pun mendekati ke arah si Karman. Woi, kalian apain itu teman saya, ucap si Kancil sambil membentak ke arah preman-preman tersebut. Mendengar bentakan tersebut, teguran dari si Kancil, 4 preman tersebut yang lagi ngerubungi si Karman langsung serentak menoleh ke arah si Kancil. Apa kamu bentak-bentak? Nggak tahu kamu, saya ini yang pegang daerah sini. Wajar kalau saya minta rokok, minta uang sama orang yang jualan di tempat ini, kata salah satu preman kepada Kancil. Ya nggak gitu juga bang, kan kasihan, modal nggak seberapa, untung juga nggak seberapa, malah dipalakin, nggak kasihan apa? Itu kan buat makan anak istrinya bang, kata si Kancil dengan begitu berani. Wah, si preman mendengar perkataan si Kancil, marah mereka. Tapi begitu si Kancil melirik ke arah si Karman, dari isyarat matanya, si Karman seperti menyuruh Kancil untuk diam saja, nggak usah ikut campur dari isyarat matanya si Karman. Ini masalahnya apa? Kok si Karman menyuruh saya diam?
ucap Kancil di dalam hati melihat isyarat mata si Karman. Kamu ini anak baru, ngomong sembarangan, mana minta rokok, ucap sang preman balik malah kepada Kancil. Akhirnya si Kancil yang karena memang ingin tahu dulu akar masalahnya, apa karena melihat Karman yang diam saja, seolah-olah dia ngeper, dia kasih rokok kepada preman-preman itu sambil meminta maaf. Setelah itu keempat preman pada bubar. Kancil menemui si Karman. Man, kenapa diam saja di palak? Kenapa nggak dilawan saja? Tanya Kancil kepada Karman. Cil, bukannya nggak mau ngelawan 4 orang gampang Cil, tapi teman-temannya di belakang. Kalau kamu pengen tahu Cil, 4 preman tadi itu anak buahnya Bang Bowo, jawab Karman menjelaskan semuanya kepada Kancil. Siapa Bang Bowo Man? Tanya Kancil yang penasaran. Bang Bowo itu yang menguasai pasar ini. Ini tempat kita jualan ini, wilayah kekuasaannya Bang Bowo. Melawan 4 orang preman tadi kecil, tapi teman-temannya di belakang puluhan orang Cil. Makanya gue milih diam saja, kata Karman kepada Kancil. Wah, gak bisa gitu dong Man. Kalau tiap hari kayak gitu, jangankan untung, yang ada modal jualan kita habis. Udah pokoknya hari ini gue biarin, tapi kalau besok kejadian lagi kayak gitu, lo diam aja, itu urusan gue, kata si Kancil yang begitu kesal. Mereka berdua berjalan arah pulang ke kontrakan. Sepanjang jalan, Karman menyuruh si Kancil untuk diam saja, nggak usah ngelakuin tindakan apapun, lebih baik ngikutin aturan yang udah berlaku di situ. Tapi Kancil bersikeras karena Kancil mempunyai pemikiran, gue udah punya ilmu rawa rontek, mau dikeroyok berapa ratus orang pun gue nggak bakalan mati. Itu pikiran si Kancil. Dia begitu percaya diri karena punya pegangan ilmu yang sangat langka yang akan menjamin keberlangsungan hidup. Setelah kejadian itu, singkat cerita, esoknya si Kancil jualan lagi. Jalannya kan dia pisah sama si Karman karena memang gak bareng jualannya. Ternyata keempat preman kemarin yang kena bentak Kancil, walaupun di waktu kemarin mereka bilangnya sudah memaafkan, tapi waktu itu pas banget ketemu sama si Kancil di pasar, di parkiran. Mereka seperti menyimpan dendam. Akhirnya keempat preman tersebut menghampiri ke tempat Kancil malah lagi. Di sini Kancil membuktikan ucapannya kemarin. Akhirnya terjadi cekcok. Kancil bersikeras tidak mau memberikan uang hasil jualannya dan barang-barang dagangannya, tapi keempat preman tetap maksa sampai nantangin si Kancil, ngancam Kancil mau digebukin. Ini kesempatan sekali gue mau ngetes ilmu gue, kata si Kancil yang ditantang. Ya udah ayo, jangan satu-satu, semuanya maju, kata si Kancil dengan sombong balik menantang. Saat itu disaksikan sama orang-orang yang ada di pasar. Jadi tontonan si Kancil bertarung sama 4 orang preman tersebut. Tapi dengan kesaktiannya si Kancil, keempat preman itu tidak ada satupun yang bisa menaklukkan kesaktian si Kancil. Kancil selama bertarung dengan jurus-jurus warisan dari Wak Akin, licin, tidak bisa ditangkap seperti orang yang mempunyai ajian belut putih. Tapi memang si Kancil punya juga ajian tersebut. Pegang Kancil seperti pegang belut saja, lepas lagi. Malah keempat preman itu sudah pada bonyok kena bogem mentah dari si Kancil. Rame banget, seperti orang yang lagi nonton sepung ayam. Akhirnya salah satu preman mengambil badik dari belakang pinggangnya. Tanpa banyak bicara, preman ini langsung menghunus badik tajam dan berlari ke arah si Kancil. Tanpa banyak bicara, si preman ini sambil menghunus badik tajamnya, dia berlari ke arah Kancil dengan langsung menyabetkan badiknya yang langsung ditangkis oleh tangan kirinya Kancil. Tangan kiri Kancil berdarah kena sabetan badik tajam, tapi si Kancil seperti orang yang tidak merasakan kesakitan. Tidak merasakan kesakitan, malah tersenyum sambil tertawa-tawa melihat darah yang mengucur dari tangannya terkena sabetan badik tajam itu. Si preman yang menyabetkan badiknya ke Kancil langsung terdiam bingung, bengong melihat orang yang disabet dengan badiknya malah tertawa-tawa. Lalu si Kancil malah meludah, cuah. Ludahnya itu dia usapin ke luka tepasan badik. Sangat ajaib, begitu ludahnya dia usap ke luka tepasan badik, lukanya menyatu, darah berhenti mengucur. Seperti yang tidak pernah terkena tebasan. Melihat kejadian itu, ngepelah keempat preman tadi.
Mereka baru tahu ternyata Kancil kebal bacok. Akhirnya keempat preman itu pada lari seperti orang ketakutan melihat kesaktian Kancil. Kancil akhirnya dihinggapi rasa sombong. Sambil berkaca ke pinggang, dia ketawa-ketawa, menertawakan kepengecutan si empat preman tadi. Ternyata kejadian itu tidak sampai di situ. Para preman yang tadi bertarung dengan Kancil menyimpan dendam, dan tanpa sepengetahuan Kancil, keempat preman tadi ternyata melaporkan kejadian itu kepada pimpinannya, si Bang Bowo yang megang pasar tersebut. Besoknya itu jadi perbincangan hangat di kalangan para pedagang dan orang-orang yang menyaksikan secara langsung kejadian pertarungan antara Kancil dan keempat preman. Besok harinya Kancil kembali jualan. Sampai di pasar banyak orang yang muji si Kancil karena sudah berani menghadapi dan bertarung dengan keempat preman yang biasanya memalak di pasar tersebut. Tapi ada juga para pedagang yang menyuruh Kancil supaya lebih berhati-hati karena pasti si Bang Bowo yang jadi penguasa pasar bakal datang nyamperin si Kancil. Dan memang ucapan para pedagang itu terbukti. Malam hari Kancil biasanya dia ngopi di lokasi yang enggak jauh dari pangkalan angkot tempat si Karman biasa berjualan. Kancil waktu itu malam hari bersama si Karman habis isya sambil main pergi ke warung kopi yang ada di pangkalan angkot itu. Nah, lagi pada asik ngopi, dari belakang ada yang nepuk pundak si Kancil. Woi, Kancil pun langsung menoleh. Ternyata orang yang menepuk pundaknya tinggi besar, hitam, kepalanya pelontos. Lalu tanpa banyak bicara, orang yang negur si Kancil langsung mengambil kopi yang ada di hadapannya si Kancil. Disiramnya ke kepalanya si Kancil. Kopi panas yang disiramkan ke kepala si Kancil. Sontak Kancil langsung berdiri. Maksudnya apa ini? Datang-datang nepuk orang, nyiram pakai kopi, mau cari masalah, ucap si Kancil yang terpancing emosi. Si Karman yang sudah tahu siapa orang itu langsung menarik tangan si Kancil. Cil, jangan macam-macam, ucap si Karman sambil menarik tangan si Kancil. Diem loh man, urusan gue ini, jawab si Kancil sambil terus memberontak. Cil, diem, ucap Karman lagi sambil terus menarik tangan si Kancil. Si Karman sudah khawatir. Dia tahu orang itu adalah Bang Bowo, si preman yang pegang pasar. Bowo yang mendengar bertengkar Kancil tersenyum mesem. Berani lo sama gua, lo belum tahu siapa gua, kata si Bowo menantang Kancil. Emang lo siapa? Gue belum kenal, dan gue gak peduli lo siapa, gue gak mau tahu, kata si Kancil dengan begitu beraninya. Karman agak bingung juga, si Kancil kok berani amat, dan ternyata di belakang si Bowo sudah ada banyak anak buahnya. Ada sekitar 20 orang preman, semua anak buahnya si Bowo. Bowo yang merasa ditantang dan diremehkan oleh si Kancil. Dia langsung mengangkat, menyengkram kerah bajunya si Kancil. Kancil yang perawakannya pendek, Kancil diangkat sama si Bowo. Diangkat sama si Bowo dan langsung dilempar sama si Bowo. Kancil pun terlempar, terpental agak jauh, saking kuatnya tenaga lemparan dari si Bowo. Kancil yang tidak terima dipermalukan di tempat umum. Dia langsung berdiri lalu menunjuk-nunjuk si Bowo, nantang Bowo buat tarung. Lalu si Bowo menerima tantangan si Kancil. Karena itu tujuannya, dia ingin mengasih pelajaran pada orang baru yang sudah berani sok jago di wilayah kekuasaannya. Kalau lo bisa ngalahin gua, lo pegang dah tempat ini, gua kasih separuh wilayah ini, kata si Bowo yang sesumbar kepada Kancil. Bener lo, saksinya banyak ini. Kalau kalah, lo sujud di kaki gua, wilayah lo separuh jadi milik gua, kata si Kancil yang memberikan permintaan. Kancil tidak mau kalah, walaupun pendek, kecil tapi suaranya kencang. Akhirnya terjadilah sebuah pertarungan dengan si Bowo. Ternyata Bowo pun bukan orang sembarangan. Pantas dan wajar kalau Bowo jadi pemegang kekuasaan di wilayah itu. Pimpinan para preman di situ karena sebanding dengan kekuatannya. Bowo pun berbagai macam ilmu kedikdayaan. Bertarunglah mereka, dan Bowo karena keteteran juga ngadapin si Kancil. Dia mengeluarkan golok andalannya yang biasa dia bawa kemana-mana. Dengan golok itulah sudah berapa banyak darah yang mengucur lewat tebasan goloknya Bowo. Malang melintang di dunia premanisme, golok itulah
yang selalu menemani Bowo selama ini. Dan dia bermaksud menggunakan golok itu untuk mengakhiri nyawa si kancil, buat pelajaran bagi siapapun yang berani melawan Bowo. Perkelahian selalu terjadi di tengah jalan raya, disaksikan oleh para anak buahnya Bowo dan para pedagang, sekaligus orang yang kebetulan melintas ke daerah itu. Hal itu sudah jadi hal biasa, karena sering terjadi perkelahian antar preman. 1 jam lebih perkelahian yang terjadi antara Kancil dan Bowo, tapi keduanya sama-sama imbang. Sampai satu waktu, Kancil pun ada lengahnya. Golok itu tepat menebas di leher Kancil. Bus! Darah langsung menyembur dari luka tepasan golok di lehernya Kancil. Tapi sama kayak waktu disabet badi itu. Bukannya mati, tapi yang ada si Kancil malah ketawa-tawa, ngakak si Kancil. Bowo bingung, kan ternyata apa yang dilaporin anak buahnya itu benar, bahwa si Kancil ini walaupun sudah terluka dia tidak merasa kesakitan. Bowo melihat kejadian itu, dia agak bingung juga. Padahal tebasannya itu bukan tebasan sembarangan, tapi tebasan itu tebasan goloknya tadi sudah disertakan sama ajiannya sendiri yang bisa melumpuhkan orang yang punya ilmu kebal. Tapi ternyata Kancil tidak bisa dikalahkan dengan ajiannya si Bowo. Kancil pun melakukan hal yang sama, tapi bukan dengan ludahnya. Dengan darah bercucuran dari lehernya, Kancil berjalan ke arah warung kopi tempat dia ngopi tadi sama si Karman. Dia minta air putih, si pedagang pun sambil gemetar ketakutan ngasih aqua ke Kancil. Air aqua dia buka, lalu airnya dia bacakan sesuatu dan langsung diusapkan ke lehernya yang ada luka tebasan golok dari si Bowo. Setelah diusap, lalu air aqua itu disiramkan di atas lukanya. Ajaib, kejadian yang sama terulang lagi. Lukanya si Kancil nutup seperti yang tidak pernah terkena tebasan golok, lukanya menutup lagi. Bowo yang melihat kejadian itu sampai geleng-geleng kepala, benar-benar tidak menyangka selama dia malang melintang di dunia premanisme, baru kali ini ia melihat orang seperti Kancil. Kancil yang bukannya melemah setelah terkena tebasan golok, tapi kekuatannya seperti bertambah. Dengan langkah kaki yang gagah, Kancil nyamperin lagi ke arah Bowo, dan tanpa banyak bicara, dia pegang kerah baju si Bowo, dia angkat. Bowo terus menepaskan goloknya, tapi goloknya si Bowo seperti yang tidak bisa menembus kulitnya si Kancil. Lalu Kancil memegang goloknya si Bowo yang mau dia tepasin. Dia ambil paksa, lalu dia sabetin ke tangan si Bowo. Disabetin ke tangannya si Bowo. Bowo yang padahal mempunyai ilmu kebal, begitu kena sabetan golok dari si Kancil, putus tangan kirinya, benar-benar putus. Potongan tangannya jatuh ke atas aspal, dan dari luka tebasannya masih terus mengucurkan darah. Bowo pun mengadu-ngadu kesakitan. Lalu si Kancil tanpa ada rasa kasihan, dia lempar si Bowo. Bowo yang merintih-rintih kesakitan ditolong oleh anak buahnya. Sebagian anak buah Bowo ada yang tidak terima pimpinannya dilukai oleh si Kancil. Akhirnya si Kancil dikeroyok oleh 15 orang anak buahnya si Bowo. Tapi yang terjadi apa? Begitu mereka memukul Kancil, Kancil yang dipukul 15 oleh orang yang dikeroyok tidak mengalami luka apapun. Benar-benar aneh, malah berbanding terbalik oleh para pengeroyok. Para pengeroyok ini sampai ada yang patah tangannya, sampai ada yang lebam matanya, hancur sudah itu, mengadu-ngadu kesakitan karena tonjokan dan tendangan si Kancil. Akhirnya Bowo pun mengaku kalah dan melaksanakan janjinya. Dia serahkan sebagian wilayah pasar bagian utara menjadi wilayah kekuasaannya Kancil. Dan dari situlah awal Kancil berkarir di dunia premanisme. Pasar itu dibagi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Bagian selatan pasar dipegang sama Bowo, bagian utara dipegang sama Kancil. Tapi di antara 2 kubu preman ini masih tetap tersimpan, terpendam permusuhan. Bowo walaupun sudah mengaku kalah, tetap di dalam hatinya dia tetap tidak terima atas kekalahannya itu. Apalagi kalah di hadapan anak buah dan di hadapan umum. Kalah sama orang yang perawakannya kecil seperti si Kancil. Tapi karena tahu betul dan sudah merasakannya sendiri kesaktian si Kancil, Bowo pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merelakan sebagian wilayahnya dikuasai oleh Kancil. Tapi di dalam hatinya dia akan terus mencari cara untuk menghancurkan dan melenyapkan si Kancil. Kancil setelah dia mendapatkan bagian wilayah pasar itu,
Dia pun setelah beberapa bulan pulang kembali ke kampung halamannya. Dia pulang untuk menikahi pujaan hatinya dan melaporkan keberhasilannya kepada Wak Akin yang ada di kampung. Pujaan hati Kancil adalah anak dari Wak Akin gurunya, karena memang Wak Akin telah menjodohkan anak semata wayangnya itu kepada Kancil, murid kesayangannya. Singkatnya, begitu dia sampai di kampung, datang ke rumah orang tuanya, langsung dia menemui Wak Akin gurunya. Kancil langsung cerita kepada Wak Akin tentang petualangannya selama ini di kota besar, sampai dia bisa jadi ketua preman, memiliki wilayah daerah pasar bagian utara. Wak Akin yang mendengar cerita murid kesayangannya, dia sangat-sangat bahagia. Walau dia sudah benar sukses mendidik orang lain, bahkan prestasi yang sudah dicapai oleh si Kancil itu prestasi yang benar-benar luar biasa menurut Wak Akin, karena dia sendiri belum bisa menjadi seperti apa yang Kancil lakukan sekarang ini. Di samping dia melaporkan kepada Wak Akin, Kancil pun meminta izin kepada Wak Akin untuk membawa adik-adik seperguruannya ikut ke kota besar menjadi anak buah bawahan si Kancil. Wak Akin pun mempersilahkan asalkan mereka mau, dan Kancil tidak diperbolehkan untuk memaksa. Setelah mendapat persetujuan dari gurunya, akhirnya ada 4 orang yang merupakan adik seperguruan Kancil. Singkat cerita, Kancil pun menikahi pujaan hatinya, yang tak lain adalah anak dari Wak Akin. Karena memang Wak Akin yang sudah tidak muda lagi ingin cepat-cepat memiliki seorang cucu. Setelah menikah beberapa bulan, istri Kancil pun hamil dan mengandung anak dari Kancil. Betapa bahagianya Wak Akin karena sebentar lagi akan memiliki seorang cucu. Kancil pun juga sangat bahagia karena istrinya sedang mengandung anaknya. Akan tetapi Kancil pun juga bersedih karena sebentar lagi dia akan berangkat kembali ke kota besar untuk mengurusi wilayah kekuasaannya. Singkat cerita, Kancil dengan berat hati berpamitan dengan istrinya untuk pergi merantau kembali ke kota besar. Sebelum pergi, Kancil pun mencium perut sang istri. Tidak lupa, Kancil pun berpamitan dengan mertuanya yang tak lain adalah Wak Akin gurunya. Dia berpesan kepada Wak Akin untuk melindungi istrinya sekaligus anaknya, karena Kancil belum tahu pasti kapan dia akan pulang dan kembali ke kampung halamannya lagi. Wak Akin pun berpesan kepada Kancil bahwa dia harus berhati-hati dan membiarkan anak buahnya yang melakukan pekerjaannya. Wak Akin menyuruh Kancil agar dia tinggal menerima bersih saja dan dia tidak perlu repot-repot pergi ke lapangan karena dia adalah bos preman di sana. Setelah itu Kancil pun kembali kepada sang istri dan berpamitan lagi. Istrinya Kancil mencium tangan Kancil bersalaman. Setelah itu Kancil pun bergegas berangkat. Istri Kancil meneteskan air matanya karena terasa berat melepasi Kancil pergi saat dia sedang mengandung buah hatinya. Singkat cerita, Kancil pun bergegas dan menemui adik seperguruannya. Mereka pun telah menanti kedatangan Kancil. Selanjutnya setelah Kancil datang, mereka pun mulai bergegas berangkat menuju kota besar. Ada 4 orang yang merupakan adik-adik seperguruannya yang ikut dengan Kancil ke kota besar, perantau di sana menjadi anak buah Kancil. Mereka pun bagi tugas, ada yang tugasnya menarik uang setoran keamanan, uang kebersihan, dan sebagainya. Dan ada juga yang sebagian Kancil tugaskan untuk menarik pungli ke kendaraan yang lewat ke wilayah kekuasaannya, khususnya kendaraan-kendaraan besar, bus, truk, dan sebagainya. Nah, dari situlah nama Kancil semakin besar, semakin besar, sampai-sampai yang tadinya cuma menguasai pasar dan pangkalan angkot, perembet, dia bisa menguasai rute kendaraan-kendaraan yang biasa membawa banyak barang. Bahkan di bus-bus dan truk-truk ada namanya si Kancil. Dan di dunia premanisme, apabila sudah melihat bus itu atau truk itu ada tulisan namanya si Kancil, mereka semua tidak berani mengganggu. Jaringannya semakin luas. Keadaan seperti itu, kejayaan yang Kancil pegang itu berjalan bertahun-tahun. Tapi dendam yang dulu tersimpan di hati Bowo ternyata masih tetap membaut, ternyata masih tetap membara, tidak pernah padam. Bowo karena dia benar-benar menyimpan dendam yang begitu dalam kepada Kancil atas kekalahannya. Walaupun dia tetap memegang wilayah pasar bagian selatan, tapi dibanding kekuasaannya, si Kancil bukan apa-apa. Akhirnya si Bowo mengatur siasat untuk melenyapkan Kancil dari dunia premanisme dan bermaksud untuk mengambil kembali kekuasaannya dulu yang sudah diambil alih oleh Kancil.
Bowo mengundang beberapa jawara kenalannya dari berbagai daerah, jawara-jawara dari dunia hitam, dari kalangan ilmu hitam. Bowo pun mendatangkan 3 orang jawara yang cukup terkenal di daerahnya masing-masing. Sengaja mereka diundang oleh si Bowo untuk mengalahkan dan melenyapkan si Kanjel. Tapi apa mau dikata, keberuntungan tetap menyertai Kanjel. Kanjel pada waktu itu dijebak. Dia dijebak diajak minum oleh salah satu supir truk yang ada di bawah kekuasaannya si Kanjel. Yang terayaknya ada di bawah kekuasaannya si Kanjel. Dan ternyata si supir truk ini sudah sekongkol sama 3 jawara yang diundang oleh si Bowo.